Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Aba Rufaidah yang Allah muliakan, bangkitan Islam yang dibawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan berbagai macam peristiwa pahit. Pada tahap awal, Islam sangat asing bagi bangsa Arab, bahkan hanya beberapa orang yang menerima Islam. Generasi as-sabiqul awalun ini kerap mendapat intimidasi, siksaan, bahkan dibunuh oleh kafir-kafir Quraisy. Antara as-sabiqul awalun adalah Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu, seorang sahabat sekaligus kerabat Nabi yang syahid di medan tempur. Abdullah bin Jahsy lahir 40 tahun sebelum hijrah. Beliau orang pertama yang dikenal sebagai Amirul Mukminin. Beliau seorang sahabat, sepupu sekaligus iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saudarinya Zainab binti Jahsy dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Jahsy bin Ri'am, sedangkan ibunya bernama Umaymah binti Abdul Muttalib. Sebelum memeluk Islam, Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an menjadi saksi terhadap sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemberi solusi ketika terjadi perselisihan antar suku Quraisy menyangkut peletakan Hajar Aswad ke tempat semula, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil selendangnya untuk diletakkan Hajar Aswad. Kemudian beliau meminta pemuka kaum Quraisy untuk sama-sama mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya. Rumah Abdullah bin Jahsy berada di pinggiran Masjidil Haram. Beranjak remaja, ia kerap melihat praktik peribadatan yang dilakukan masyarakat ketika itu, dan ia termasuk yang sering mempertanyakan praktik ibadah semacam itu. Pada suatu pagi, di atas Bukit Safa, terdengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun. Rasulullah membaca Quran surah Asyura ayat 213 hingga 215. Apa yang dibacakan Rasulullah menusuk kalbu Abdullah bin Jahsy, sehingga ia menyusul Nabi Muhammad ke rumahnya dan menyatakan memeluk Islam secara resmi. Walaupun sebelumnya, ketika Rasulullah menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi, sebelum berdakwah di Darul Arqam, beliau antara orang yang menerima Islam, sangat kagum dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah mengajak kedua saudara perempuannya untuk memeluk Islam. Mereka pun menerimanya dengan baik. Melihat orang semakin ramai memeluk Islam, kafir Quraisy semakin kejam, gencar melakukan penyiksaan, penindasan, dan permusuhan. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menghabisi nyawa kaum muslimin hanya kerana mereka mengesahkan Allah. Akibat ancaman, teror, dan penyiksaan tersebut, kaum muslimin meminta jalan keluar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Rasulullah menyarankan mereka untuk hijrah ke Habasyah, sekarang dikenal dengan Ethiopia, sebuah negara yang berada di daratan benua Afrika. Kala itu yang berkuasa adalah Raja Negus. Abdullah bin Jahsy beserta kerabat dan beberapa kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah. Dalam catatan sejarah, Abdullah bin Jahsy pernah 2 kali hijrah ke Habasyah. Abdullah bin Jahsy ditunjuk oleh Rasulullah sebagai ketua pada ekspedisi Nakhlah. Dalam operasi tersebut, beliau dan pasukan kecilnya berhasil menyerang pasukan kafir Quraisy.
dan inilah tugas besar pertama yang dipundakkan Rasulullah kepadanya. Pemimpin kafilah kafir Quraisy, Amr bin Hadrami, berhasil dibunuh oleh Waqid bin Abdullah dengan panah. Utsman bin Abdillah dan Al-Hakam bin Kaisan berhasil ditangkap dan dijadikan tawanan, sedangkan Naufal bin Abdullah lolos dan melarikan diri. Abdullah bin Jahsy pernah mengikuti perang Badar bersama Rasulullah dan semua peristiwa sesudahnya. Pada perang Uhud, sebelum perang berkobar, Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an duduk bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Masing-masing mereka berdoa sambil diaminkan oleh temannya. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, "Ya Allah, kalau kami bertemu musuh esok hari, pertemukanlah aku dengan seorang yang bertenaga kuat dan beremosi tinggi. Saya akan membunuhnya dan merampas miliknya." Doa tersebut diaminkan oleh Abdullah bin Jahsy. Kemudian Abdullah bin Jahsy berdoa, "Ya Allah, pertemukanlah aku esok dengan seorang yang kuat tenaganya dan tinggi emosinya. Aku akan membunuhnya karenamu." Lalu orang itu membunuhku. Kemudian ia memotong hidung dan kedua telingaku. Apabila engkau bertanya kepadaku kelak, "Ya Abdullah, mengapa hidung dan telingamu itu?" Aku akan menjawab, "Ia dipotong oleh orang karenamu dan karena Rasulmu semata-mata." Ya Allah, engkau lalu berfirman, "Benar kau Abdullah." Dan doanya diaminkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Doa Abdullah bin Jahsy dikabulkan Allah sebagaimana yang dicita-citakannya. Beliau menjadi syuhada pada perang Uhud pada umur 40 tahun, yakni tahun 3 Hijrah. Beliau dibunuh oleh Abul Hakam bin Al-Nas bin Syura'. Beliau dimutilasi oleh kafir Quraisy. Kedua daun telinganya dan ujung hidungnya ditemukan bergantung dengan seutas tali. Seusai perang Uhud, beliau dimakamkan satu kubur bersama paman Nabi, Hamdah bin Abdul Muttalib. Begitulah kisah singkat Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu, sahabat pemberani yang diangkat menjadi Amirul Mukminin pertama oleh Rasulullah dalam sejarah Islam. Semoga derajatnya semakin tinggi di sisi Allah, sebagaimana tingginya himmah beliau untuk menjadi syuhada di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab.